Halo semuanya, selamat datang di channel YouTube Ramlan Adiwijaya. Kita semua pasti tahu bangunan ini kan? Taj Mahal. Kayaknya udah ratusan kali lihat fotonya di mana-mana. Tapi hari ini kita bakal coba lihat lebih dalam, lebih dari sekedar marmer putihnya yang ikonik itu. Kita akan bongkar kisah di balik geografinya, kejeniusan arsitekturnya, dan tentu saja kisah cinta abadinya yang bikin bangunan ini jadi istimewa banget. Jadi, apa sih rahasianya? Kenapa sebuah bangunan bisa abadi, nggak lekang oleh waktu? Apa cuma karena indah aja? Atau karena sejarahnya? Kayaknya ada sesuatu yang lebih dari itu deh. Yuk kita bedah bareng-bareng. Oke, pertama-tama kita mulai dari dasarnya dulu, lokasinya. Percaya deh, panggung yang sempurna ini bukan dipilih asal-asalan, ada alasannya. Lokasinya ini, wah, strategis banget. Dibangun di tepi selatan Sungai Yamuna itu bukan tanpa alasan. Pertama, airnya jelas penting buat taman dan konstruksi. Kedua, tanahnya itu dataran aluvial yang rata. Jadi, stabil banget buat bangunan segede ini. Dan yang paling puitis, penempatan ini sengaja biar Taj Mahal bisa mantul sempurna di air. Keren kan? Jadi kayak ada cerminan surgawi gitu. Nah, tamannya sendiri itu juga sebuah keajaiban. Namanya Charbagh. Luasnya 17 hektar. Dan ini bukan cuma hiasan loh. Desainnya yang terbagi 4 itu adalah representasi fisik dari Taman Firdaus dalam tradisi Islam. Benar-benar surga di dunia. Tapi sayangnya, harmoni abadi ini sekarang punya musuh besar di zaman modern. Polusi udara dari industri-industri di sekitarnya itu pelan-pelan memakan marmer putihnya. Sedih banget ya. Ini jadi pengingat kalau keindahan itu ternyata rapuh juga. Oke, dari lokasi, sekarang kita masuk ke dalam bangunannya. Kita lihat gimana setiap detailnya bisa menyatu jadi sebuah mahakarya arsitektur yang luar biasa. Taj Mahal ini bisa dibilang puncaknya arsitektur Mughal. Coba bayangin, ini tuh perpaduan sempurna dari gaya India, Persia, sama Islam. Dan yang bikin semuanya nyatu itu simetri matematisnya yang presisi banget. Makanya kalau kita lihat, rasanya tuh damai dan seimbang. Kompleks ini tuh dirancang kayak sebuah perjalanan. Jadi pertama kamu masuk lewat gerbang utama, terus jalan ngelewatin taman yang super adem, di satu sisi ada masjid, di sisi lain ada wisma tamu yang bentuknya identik biar seimbang. Dan puncaknya, ya makam utamanya itu sendiri. Keren ya, jadi setiap bagian itu kayak membangun rasa penasaran kita buat lihat bagian selanjutnya. Nah, disinilah kita bisa lihat detail pengerjaannya yang gila banget. Kalau kamu perhatiin dari dekat, marmernya itu bukan dicat, sama sekali bukan. Itu dihias pakai teknik super keren namanya pietra dura. Jadi batu-batu mulia dipotong super presisi terus ditanam ke dalam marmer. Hasilnya, mozaik bunga dan geometris yang rumit dan indah banget ini. Ada satu detail arsitektur yang sering banget orang nggak sadar. Coba deh perhatiin 4 menara yang ngelilingin makam. Itu tuh nggak berdiri tegak lurus loh, sengaja dibuat agak miring keluar. Kenapa ya? Ada yang bisa nebak? Jawabannya ini nunjukin betapa jeniusnya desainnya. Jadi ada 2 alasan. Pertama, ini ilusi optik biar dari jauh menaranya kelihatan lurus sempurna. Tapi yang lebih penting, ini tuh fitur keamanan. Kalau sampai ada gempa bumi dahsyat, menara-menara itu bakal runtuh ke arah luar. Jadi nggak akan menimpa makam utamanya. Cerdas banget kan? Oke, di balik semua batu dan ukiran yang megah ini, ada sebuah kisah. Kisah manusia. Sekarang, kita masuk ke jantungnya Taj Mahal. Cerita yang ngasih jiwa ke bangunan ini. Tanpa cerita ini, ya, Taj Mahal cuma bakal jadi bangunan indah biasa. Penyair Rabindranath Tagore pernah bilang, Taj Mahal itu setetes air mata di pipi waktu. Deskripsi yang dalam banget ya, karena memang Taj Mahal ini adalah sebuah makam. Dibangun oleh Kaisar Mughal Shah Jahan untuk istri yang sangat dicintainya, Mumtaz Mahal, yang meninggal waktu melahirkan. Jadi ini adalah monumen yang lahir dari rasa duka yang luar biasa. Skala waktu pengerjaannya juga nggak main-main. Dimulai setahun setelah Mumtaz meninggal dan butuh lebih dari 20 tahun buat selesai. 2 dekade. Ini nunjukin betapa kuat dan kayanya kekaisaran Mughal waktu itu. Dan coba bayangin, jumlah orang yang kerja. Sekitar 20.000 pengrajinan buruh. 20.000. Mereka didatangin dari seluruh Asia, bahkan sampai Eropa. Jadi ini bukan karya satu orang, tapi kerja keras ribuan tangan-tangan terampil. Meskipun yang bangun ribuan orang, visinya diyakini datang dari satu orang jenius, Ustadz Ahmad Lahori. Dialah dalang di balik simetri dan proporsi sempurna yang kita kagumi sampai sekarang.
Jadi, kita udah lihat 3 pilar utama, geografi, arsitektur, dan sejarah. Sekarang, yuk kita gabungin semuanya, kita lihat resep rahasia yang bikin Taj Mahal jadi abadi. Pertama, geografi. Penempatannya yang super cermat itu bukan cuma soal teknis, tapi jadi kunci kekuatan fisik dan simbolisnya, menciptakan harmoni sempurna antara karya manusia dan alam. Kedua, arsitekturnya. Ini tuh kayak simfoni yang terbuat dari marmer. Gabungan antara seni, matematika, dan teknik yang nyiptain keindahan dan keseimbangan yang ya nyaris sempurna. Dan yang terakhir, yang mungkin paling penting adalah sejarahnya. Kisah cinta dan kehilangan inilah yang memberinya jiwa. Ini yang mengubahnya dari sekedar monumen jadi simbol cinta universal yang bisa menyentuh hati kita semua, gak peduli dari mana kita berasal. Jadi, aku tinggalin kalian dengan pertanyaan ini. Menurut kalian, di mana letak kejeniusan sejati Taj Mahal? Apa di arsitekturnya yang sempurna? Atau di kesatuannya dengan alam? Atau justru di kekuatan kisah cinta abadinya? Mungkin keajaiban yang sesungguhnya adalah gimana ketiga hal itu bisa menyatu dengan begitu indahnya. Terima kasih telah menyimak.